Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Damilia Putri, saya Meralda Jasmine, saya Rizka Fitriana, Dan saya Ayla Rasmana. dan di sini kami akan memperlihatkan video dokumentasi kami mengenai proses pembuatan makanan ringan yaitu basreng dengan penambahan bahan tambahan pangan berupa golongan penguat rasa. Alat yang kami gunakan di sini ada wadah, talenan, pisau, kemudian bahan-bahan untuk membuat basreng ini ada bakso, minyak goreng, bubuk cabai, bawang putih, daun jeruk, dan penyedap rasa. Nah, sebelum mulai tentu kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian langkah pertama, kita mulai mengolah baksonya. Nah, baksonya kita potong-potong seperti ini ya, kita potong-potong memanjang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan potong terus sampai selesai. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan ke tempatnya. Oke, step selanjutnya kita olah daun jeruk dan bawang putihnya. Nah, jangan lupa ya dicuci dulu. Dicuci dulu sampai bersih, baru bisa kita olah. Oke, kita cincang bawang putihnya. Seperti ini. Kemudian, jika sudah, kita pindahkan ke wadah. Oke, ganti lanjut ke daun jeruk. Daun jeruk juga sama, kita cincang seperti bawang putih tadi, terus kita taruh juga di wadah. Kemudian kita nyalakan kompor, lalu masukkan potongan-potongan bakso yang sudah kita siapkan tadi ya, ke minyak yang belum panas. Sebenarnya bukan belum panas ya, harusnya lebih agak panas sedikit ya, sedikit aja. Karena teman-teman bisa lihat itu nempel banget, tapi tetap bagus, bisa tetap digoreng sampai kering. Nanti setelah selesai, kita tiriskan, diangkat, kemudian disimpan dalam wadah, lalu kita ganti ya, kita goreng bawang putihnya, nah, sampai kecoklatan. Bawang putih digoreng sampai kecoklatan, terus hati-hati ya, karena bawang putih ini agak cepat gosong. Selanjutnya kita lanjut ke goreng daun jeruk. Daun jeruk juga sama, digoreng biar lebih wanginya lebih keluar ya. Oke, step selanjutnya, setelah bawang putih dan daun jeruknya tadi dimasak, sudah matang, kita campurkan dengan bakso yang sudah digoreng. Kita campurkan, kemudian kita aduk-aduk terus sampai merata. Setelah tercampur, kita masukkan ke masing-masing wadah untuk dilakukan perbandingan. Nah, basreng yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sini sudah ada. Yang sebelah kanan itu kita tambahkan penyedap rasa ya. Di dalam penyedap rasa ini ada bahan tambahan pangan monosodium glutamat yang merupakan BTP golongan penguat rasa gitu. Kemudian keduanya ditambahkan bubuk cabai untuk memberikan sensasi rasa pedas. Lalu setelah itu dikocok atau diaduk hingga bumbunya merata semua, dan ini perbandingannya. Nah, di sini saya dan kawan-kawan saya mau membuat cemilan yang enak banget, namanya bakso goreng atau biasa disebut sebagai basreng. Nah, kita bakal buat dua jenis, jadi basreng yang pakai bahan tambahan pangan, terus yang satu lagi basrengnya nggak pakai bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan yang kita pilih itu namanya MSG, monosodium glutamat, yang masuk ke dalam golongan penguat rasa. Siapa teman-teman yang nggak tahu MSG pasti tahu ya, kita biasa sebutnya mecin gitu. Jadi nanti kita bakal pakai itu, tapi kita nggak pakai MSG-nya, kita pakai penyedap rasa yang di dalamnya ada MSG-nya gitu. Oke? Nah,
MSG itu termasuk ke dalam bahan tambahan pangan ya. Bahan tambahan pangan itu juga disebut sebagai BTP. Nah, BTP itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, BTP itu udah diatur dalam Perkab BPOM nomor 11 tahun 2019. BTP tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan bahan baku pangan. Sesuai dengan namanya ya, dia kan bahan tambahan, bukan bahan baku. Kemudian BTP itu bisa aja mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan gitu ya. Tapi biasanya dia nggak punya nilai gizi gitu. Kemudian BTP yang diatur dalam Perkab BPOM itu terdiri atas 27 golongan. BTP yang kami gunakan itu monosodium L-glutamat. Monosodium L-glutamat itu biasa disebut juga sebagai MSG. Nah, MSG-nya ada di dalam bumbu penyedap ayam bawang yang kami gunakan gitu di pembuatan basreng kami nanti. Nah, MSG itu rumus kimianya C5H8NO4Na. Merupakan salah satu bahan tambahan pangan dari golongan penguat rasa ya. Dia flavor enhancer yang diatur penggunaannya dalam Perkab BPOM nomor 11 tahun 2019. Fungsi penambahan MSG dan BTP golongan penguat rasa lainnya pada bahan pangan adalah untuk memodifikasi rasa dan atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa dan atau aroma tertentu. Itu kalau MSG ya teman-teman. Nah, dia cuman menjadi agen penguat rasa aja gitu tanpa menambahkan rasa lain. Aturan asupan harian MSG yang dapat diterima tubuh atau disebutnya acceptable daily intake itu diatur juga dalam Perkab BPOM nomor 11 tahun 2019. Kalau untuk MSG itu keterangannya not specified. Artinya jumlah BTP tersebut itu jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan itu tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan gitu ya. Nah, sedangkan batas maksimal penggunaan MSG pada produk pangan itu adalah CPPB ya kalau di Perkab BPOM-nya. CPPB itu kepanjangan dari cara produksi pangan yang baik gitu. Artinya BTP tersebut, BTP MSG ini diizinkan terdapat di dalam pangan dengan jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan gitu. Jadi dirasa-rasa gitu ya, kalau udah cukup udah nggak usah banyak-banyak sampai 1 mangkok atau segimana MSG-nya nggak perlu, secukupnya aja sesuai dengan efek yang kita inginkan aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke video masak-masaknya ya. Dadah. Ini saya akan mereview mengenai produk yang telah kelompok saya buat, yaitu pembuatan basreng dengan menggunakan 2 perlakuan. Yang pertama dengan penambahan BTP dan satunya tidak dengan penambahan BTP. Dari kedua perlakuan tersebut bisa dibandingkan bahwa basreng yang dengan penambahan BTP itu rasanya lebih gurih dibandingkan dengan tidak ditambahkannya BTP atau originalnya, karena pada basreng yang ditambahkan BTP ini mengandung penguat rasa monosodium glutamat atau yang kita kenal sebagai MSG, yang menyebabkan rasa basreng yang diberi BTP ini lebih gurih jika dibandingkan dengan basreng yang tidak ditambahkan dengan BTP. Sekian, terima kasih. Coba ya, jadi gue mau ketahu apa sih akan membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan akan memperlihatkan dokumentasi terkait pembuatan. Dulu aja. WhatsApp dance. Cekidot gitu kan. Cekidot. Kan penguat rasa. MSG. Golongan penguat rasa. Terus sama Diana lanjut ya. Pakai link enggak? Enggak usah lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Rizka Fitriana. Beranggota. Di sini kami akan memperlihatkan video dokumentasi mengenai pembuatan basreng dengan menggunakan BTP berupa golongan
Jangan membuka golongan pembuat rasa. Cikidot. Ya, ya.